Analisis studi kasus yang disusun oleh saya, Rora Jasi Fidarea dengan NIM 1905-1214-059. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Aditya Rahman. Saya Muhammad Atalaira Valensi, NIM 080. Saya Muhammad Deo Lorenza, NIM 069. Nama saya Zidan Nurdin, NIM 1905 1214 081. Studi kasus pertama yaitu mengenai perusahaan Zara. Poin yang kita dapat yang pertama adalah Zara adalah jaringan toko fashion show milik Inditex. Inditex merupakan produsen dan pengecer pakaian terbesar di Spanyol. Zara hanya membutuhkan 4 hingga 6 bulan untuk mengembangkan produk baru dan membawanya ke toko dibandingkan dengan rata-rata industri pada umumnya, yaitu 6 bulan. Hal ini tentu saja membuat Zara selalu memperkenalkan desain-desain baru sesuai dengan tren yang ada. Zara terus mempertahankan misi untuk menyediakan barang-barang trending yang cepat dan terjangkau. Pendekatan Zara terhadap desain terkait erat dengan pelanggan mereka. Hanya membutuhkan waktu pengiriman 24 hingga 48 jam sehingga memungkinkan kecocokan yang dekat dengan permintaan pelanggan. Frekuensinya pun telah dilakukan oleh Zara dengan menambahkan jangkauan, juga memusatkan desain distribusi dengan menangani operasi global melalui 8 center distribusi yang berpusat di Spanyol. Ini terpusat struktur berarti bahwa produk dapat didistribusikan dengan cepat dan pabrik internal untuk memenuhi permintaan di seluruh dunia dan waktu sesingkat mungkin. Keuntungan apa yang didapat Zara dari mengisi ulang tokonya 2 kali seminggu dibandingkan dengan jadwal yang lebih jarang? Pengisian ulang yang sering memungkinkan Zara untuk mencocok penawaran dan permintaan secara lebih efektif daripada para pesaing, sehingga hal ini memungkinkan Zara merespon dengan cepat perubahan tren fashion dalam geografis. Ini juga meningkatkan kecepatan dan respon rantai pasok Zara dan membawa keputusan pelanggan yang lebih besar dan dapat lebih banyak mangsa pasar secara global. Apakah menurut Anda infrastruktur responsif Zara lebih cocok untuk penjual online atau penjual eceran? Zara hanya memiliki 8 pusat distribusi dari Spanyol untuk mendistribusikan produk ke toko-toko di seluruh dunia. Maka, sifat bisnisnya lebih sesuai dengan bisnis retail daripada penjualan online. Untuk penjualan online diperlukan lebih banyak pusat distribusi karena kebutuhan layanan pengiriman yang cepat. Perusahaan online harus memiliki pusat distribusi di negara-negara yang menyediakan layanan untuk pengiriman cepat. Pengiriman cepat adalah salah satu inti strategi bisnis online. Oleh karena itu, infrastruktur responsif lebih baik hanya manufaktur dan pengecer. Keberhasilan bisnis Zara telah ditunjukkan dari akurasi peramalan permintaan, distribusi yang efisien, respon dengan baik, penurunan harga yang lebih rendah, dan lebih sedikit iklan, yang menghasilkan margin keuntungan yang tinggi. Kontribusi terbesar dari keberhasilan ini adalah rantai pasokan yang efektif, pusat distribusi yang memungkinkan Zara mendistribusikan produk pada waktu yang efisien untuk memenuhi permintaan konsumen. Dari studi kasus Zara dapat disimpulkan bahwa Zara dimungkinkan akan mendapatkan keuntungan dari penjualan lewat toko online. Karena keuntungan penjualan lewat toko online agar tidak takut akan kehabisan stok di gudang penyimpanan. Dan adapun di gudang penyimpanan, pelanggan bisa melakukan pre-order. Dan keuntungan lainnya yaitu tidak perlu mengeluarkan kendaraan pribadi jika pelanggan tersebut ingin datang ke toko langsung. Dan adapun strategi yang cocok untuk Zara yaitu melalui penjualan toko online atau penjualan di sosial media. Karena penjualan lewat toko online itu dapat menarik banyak perhatian dari pelanggan. Dan juga penjualan melalui toko online atau melewati sosial media itu dapat mempermudah penjualan
mempersingkat pengiriman, mempersingkat penjualan, dan memperingan biaya pengeluaran. Selanjutnya, studi kasus 2, Amazon. Amazon adalah penjual buku, musik, dan banyak item lainnya melalui internet dan merupakan salah satu pelopor penjualan konsumen online. Pada tahun 2013, Amazon telah memiliki 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 lainnya di seluruh dunia. Amazon telah menggunakan layanan pos Amerika Serikat dan pengangkut paket lainnya seperti UPS dan FedEx untuk mengirimkan produknya kepada pelanggan. Amazon terus memperluas rangkaian produk yang dijualnya secara online, di antaranya yaitu mainan, bagian jadi, elektronik, perhiasan, sepatu, dan lain-lain. Dan biaya terkait pengiriman keluar di Amazon pada tahun 2012 yaitu lebih dari 5 miliar dolar. Menurut laporan tahunan Amazon, diperlukan pembuatan 121.000 deskripsi produk dan unggah lebih dari 2,2 juta gambar ke situs web. Mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang seiring pertumbuhannya? Berapa banyak gudang yang harus dimiliki dan di mana lokasinya? Amazon sedang berinvestasi dalam membangun lebih banyak gudang untuk lebih dekat dengan pelanggannya dan menyediakan lebih cepat layanan. Menghabiskan sekitar 13,4 miliar dolar untuk gudang sejak tahun 2010. Telah memiliki lebih dari 90 gudang di seluruh dunia dan untuk membantu mempercepat pengiriman. Lokasi gudang dekat dengan 20 metro teratas US untuk meningkatkan keuntungan. Menurut pengamat industri Tom Kings, perusahaan itu membangun puluhan juta meter persegi di ruang, lebih dan lebih dari yang mana dekat area metropolitan utama. Di 2004, 38% dari kapasitas pemenuhan Amazon kurang dari 200 mil dari kota metropolitan utama daerah. Hari ini 79% isinya berada dalam 200 mil dari area metropolitan utama. Bagi siapapun yang tidak mendapatkannya, Amazon benar-benar akan melakukan pengiriman hari yang sama secara besar-besaran pasar. Itu akan menjadi pengiriman hari berikutnya di pasar sekunder dan pengiriman 2 hari di pasar tersier. Jika Anda akan melakukan 6 hari di North Dakota, Anda sudah mati, menurut Tompkins International. Dan pertimbangkan rantai pasokan yang terlibat saat pelanggan memesan buku dari Amazon, identifikasi batas dorong atau tarik dan 2 proses masing-masing dalam fase dorong dan tarik. Semua proses rantai pasokan dapat dipecah menjadi 4 siklus proses yang menghubungkan 5 tahap rantai pasokan: siklus pesanan pelanggan, siklus pengisian ulang, siklus produksi, dan siklus pengadaan. Yang pertama, siklus pesanan pelanggan menghubungkan pelanggan dengan pengecer. Hubungan ini dibuat karena buku, mungkin supply chain management oleh Copra dan Main, dipilih dan dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, siklus pengisian menghubungkan pengecer dan distributor dan dipicu oleh kebutuhan pengecer untuk mengisi ruang rak kosong dengan salinan lain dari buku besar ini. Yang ketiga yaitu siklus produksi menghubungkan distributor dan pabrikan. Saat permintaan untuk buku tersebut direalisasikan dan distributor mengosongkan gudang mereka memberi isyarat kepada pabrikan untuk mencetak jutaan eksemplar lagi untuk mengisi gudang kosong mereka. Yang keempat, siklus pengadaan menghubungkan pabrikan dan pemasok. Pabrikan memerlukan input bahan mentah dari kertas, tinta, dan lain-lain untuk memulai proses perakitan untuk batch lain dari supply chain management. Dalam desain operasi asli Amazon, ada batas dorong atau tarik antara pengecer Amazon dan distributor mereka. Amazon memesan produk dari distributor dan pesanan pelanggan tiba.
Saat ini, Amazon memiliki 6 gudang tempat menyimpan inventaris barang-barang yang diyakini akan dijual. Dalam skenario ini, ada batas dorong atau tarik antara pelanggan dan pengecer. Proses dari tahap tarik adalah pemenuhan pesanan, pengiriman, pengembalian pelanggan, dan penagihan pelanggan. Proses dalam fase dorong adalah produksi, pengisian ulang stok, pengiriman, dan pembayaran. Untuk sebagian besar rantai pasokan toko buku, batas dorong atau tarik adalah antara siklus pesanan pelanggan dan siklus pengisian ulang. Pesanan pelanggan menarik buku dari rak toko buku, tetapi produk awal buku tersebut dipicu oleh pesanan pembuatan yang memindahkan bahan di sepanjang rantai pasokan ke outlet retail. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Amazon itu merupakan tindakan yang bagus, yaitu mempunyai banyak gudang di mana-mana dan tidak perlu lagi memikirkan kehabisan stok dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi ini diyakini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.